Kalau orang bilang itu si Arab keturunan Yaman itu, maksudnya Pak Anies ya. Jangan sampai Indonesia diperintah oleh keturunan Yaman itu. Kalau Anda bicara itu, Anda rasis. Lah, Presiden Gus Dur aja ngaku dia keturunan Tionghoa. Nah, Anda orang apa? Oh, saya orang Jawa, Pak. Nah, Anda telusuri itu Jawa ke atas gitu ya. Jangan-jangan sama seperti Gus Dur. Itu nenek moyang Anda jangan-jangan orang Tionghoa. Jadi jangan bilang, jangan sampai itu negara Indonesia diperintah oleh Arab Yaman itu. Anda rasis. Serius saya. Enggak Pak, saya orang Sunda. Oke, Anda telusuri Sunda Anda ke atas. Jangan-jangan di atas turunan apa itu? Ya, dari Tibet kali atau dari mana gitu ya. Jadi enggak Pak, saya keturunan Makassar. Sama, telusuri lagi sampai nenek moyang Anda. Jangan-jangan ada orang Jepangnya di sana. Ya, Anda nggak tahu kan? Jadi norak deh ya kalau masih ngomong itu orang Arab tuh keturunan Yaman, jangan bawa-bawa ras gitu ya. Itu Anda sudah masuk ke suatu unsur pelecehan sara itu. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Kan itu nggak boleh sebenarnya. Nah, Gus Dur mengaku keturunan Putri Champa Majapahit ya. Nah, dia bilang dia adalah keturunan Tionghoa dari pernikahan raja terakhir Majapahit dan Prabu Brawijaya kelima dan Putri Champa. Keduanya lantas memiliki dua anak. Seorang pria namanya Tan Eng Hian dan perempuan namanya Tan Alok. Tan Eng Hian kemudian mengubah nama menjadi Raden Patah dan dikenal menjadi pendiri kerajaan Demak. Sementara Tan Alok menikah dengan seorang Muslim keturunan Tionghoa bernama Tan Kim Han. Dari garis keturunan itulah Gus Dur mengaku memiliki darah Tionghoa. Anda jangan-jangan yang ngomong itu keturunan Arab dari Yaman, jangan-jangan Anda sendiri juga punya silsilah Arab loh. Atau jangan-jangan silsilah Yahudi. Udahlah, sekarang nggak zamannya lagi gitu ngomong soal ras gitu ya. Anda itu picik gitu ya kalau bicara soal ras ya. Saya tegas di sini. Pengakuan Gus Dur ini juga diperkuat oleh pernyataan bekas ketua PBNU juga, yaitu Said Agil Siraj, yang menjelaskan Tan Kim Han memiliki anak yang namanya Raden Rahmat Sunan Ampel ya. Salah satu keturunannya adalah Hashim Asyari, kakek Gus Dur sekaligus pendiri NU. Jadi Gus Dur itu Tionghoa, maka matanya sipit gitu ya. Jadi jangan lagi lah ngomong-ngomong soal suku, ras, atau apa gitu ya. Udah nggak zaman gitu ya. Anda itu rendah sekali kalau masih berbicara soal itu untuk memojokkan seseorang. Nah, apa bedanya Cina dengan Tionghoa? Begini loh, sebutan Cina itu dipakai oleh pemerintahan Orde Baru untuk mendiskriminasikan orang-orang keturunan Tionghoa. Nah, jangan lupa ada seorang yang berjasa, kita lihat di sini, yaitu Presiden SBY. Ya, Presiden SBY dia berjasa mengganti istilah Cina menjadi Tionghoa. Kalau Anda nggak suka juga sama Pak SBY dan kebetulan Anda orang Tionghoa, mestinya Anda malu. Karena Pak SBY ini berjasa yang mengubah sebutan Cina menjadi Tionghoa. Nah, di sini ya beritanya bahwa SBY mengeluarkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2014 tentang pencabutan surat edaran Presidium Kabinet Ampera. Langsunglah tahun 67 ya, melalui Kepresnya Pak SBY ini, SBY mengganti istilah Cina dengan Tionghoa. Jadi itu surat edaran Presidium Kabinet Ampera tahun 67 itulah yang menyebut Cina, yang konotasinya seperti pengucilan, seperti ejekan gitu ya. Sama ketika Anda ngomong itu si Arab Yaman gitu, itu. Nah, SBY nggak suka kalau orang-orang Tionghoa ini dikatain Cina lu gitu. Jadi diganti Tionghoa katanya ya.